dua Ibu. Dua, dua Bu. SKS. Nah, ini sebenarnya ketentuannya teman-teman dapatnya eh, wajib, bukan wajib, tapi apakah dua SKS ini apakah harus offline atau boleh ada online-nya? Sebenarnya bagaimana informasinya yang teman-teman ketahui? Bisa online nggak seperti ini? Sebenarnya Bisa bisa sih Ibu. Bu, tergantung jarak dosennya ke kampus aja sih Bu. Oke, berarti nggak harus offline gitu ya? Iya, Bu. Oke. Berarti nanti kita sepakati ya, kalau memang ternyata ada waktunya saat saya bisa offline, saya akan offline gitu ya. Seperti itu. Baik, itu yang masalah pertemuan tatap muka. Kemudian kalau untuk apa namanya RPS nanti akan saya sampaikan ke teman-teman semua. Sedangkan untuk metode UTS dan UAS, insya Allah eh, CBT ya, artinya komputer based test ya. Jadi teman-teman kan aksesnya pasti pakai apa e-learning atau OSS ya, gitu kan ya untuk perkuliahannya atau untuk ujiannya terutama. Nah, sedangkan untuk penugasannya nanti tetap akan saya minta untuk teman-teman bisa mengerjakan tugas per individu ya. Nah, tugas per individunya ini saya berharap teman-teman bisa kreatif ya. Apalagi sekarang ada penggunaan artificial intelligence ya. Namun, walaupun penggunaan artificial intelligence tetap saya berharap jangan plek ketuplek gitu ya. Jangan langsung copy paste, tapi tetap apa namanya? Secara logis ya dan secara humanity artinya secara eh, kemanusiaan ataupun memanusiakan gitu ya istilah ataupun kalimat yang digunakan seperti itu. Baik, ada pertanyaan untuk penugasan atau untuk ujiannya? Ada yang mau ditanyakan untuk UTS dan UASnya? Tidak ada ya. Jadi kalau untuk UTS dan UAS tadi saya katakan, insya Allah biasanya memang yang saya siapkan itu pilihan ganda. Tapi seandainya ada perubahan, misalnya ternyata esai ataupun multiple choice, pasti akan saya informasikan ke teman-teman. Tuh ya, seperti itu. Itu untuk UTS dan UAS, untuk penugasan individu yang kemungkinan teman-teman akan menggalinya lewat jurnal-jurnal untuk penyakit tidak menular. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, saya akan coba untuk share screen. Oh iya, eh, sempat ada pertanyaan dari Mbak Syifa kalau nggak salah. Eh, Bu, apakah perlu dibuat grup WA grup atau tidak? Maka mohon maaf bukan saya ingin menolak gitu ya, tapi nggak apa-apa. Nanti lewat PJ saja ya, komunikasi saya lewat PJ. Nanti PJ yang akan kontak secara aktif dengan teman-teman di grup gitu. Ya, jadi informasi yang saya sampaikan, insya Allah saya sampaikan melalui PJ mata kuliah penyakit tidak menular untuk kelas ini. Seperti itu. Kecuali ada yang harus disampaikan. Ya, misalnya terkait dengan perizinan, maka itu silahkan bisa disampaikan langsung kepada saya. Ya. Dan kalaupun memang sakit, teman-teman bisa menyampaikan untuk surat sakitnya. Namun kalau memang ternyata ada perizinan yang memang entah itu dari kampus, itu juga bisa disampaikan kepada saya. Seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Tidak ada ya. Baik, saya lanjut ke share screen. Oke. Mudah-mudahan bisa terlihat ini. Jadi kaitannya dengan penyakit tidak menular ya.
Untuk penyakit tidak menular, ini saya coba ambil dari Juknis. Jadi kita mengacu dari sini saja. Ya, di tahun 2015 saya belum mendapatkan yang terbaru ya untuk Juknis surveillance penyakit tidak menular. Dan di sini nanti akan lebih mengerucut lagi pada poin-poin yang nantinya akan kita pelajari bersama. Ya, baik itu bicara tentang data faktor risiko, tentang pencatatan pelaporan, ya, kemudian penggunaan software, ya, kemudian apalagi ya yang berkaitan dengan tupoksi dari masing-masing fasilitas kesehatan. Jadi ada yang namanya fasilitas kesehatan tingkat pertama, ya, yaitu puskesmas atau klinik, dan ada juga FKTL tingkat lanjut, yaitu rujukan seperti rumah sakit. Oke. Nah, ini bisa kita lihat ya, di pendahuluan ada penyakit tidak menular yang disebutkan di sini, ada hipertensi, rematik, cedera, DM. Nah, ini pasti teman-teman tahu ya. Seperti istilah hipertensi itu adalah penyakit darah tinggi. Ada penyakit diabetes mellitus terkenal dengan istilah kencing manis, ya. Nah, ternyata ada juga penyakit lain yang berkaitan dengan tulang misalnya, ya, atau dengan otot, nyeri sendi, ya. Kemudian ada juga penyakit paru obstruksi kronis, yaitu kaitannya dengan PPOK atau ya kalau bahasa Inggrisnya COPD ya, yaitu penyakit yang menyerang pada organ paru. Kemudian ada juga penyakit ginjal, ya. Ada GGK, gangguan ginjal kronis. Ada juga CKD, chronic kidney disease, ya, atau AKI, acute kidney injury. Nah, itu berkaitan dengan fungsi ginjal. Kemudian ada penyakit gagal jantung, ada penyakit hipertiroid, penyakit tiroid, ada penyakit stroke dan penyakit kanker. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa penyakit tidak menular itu kaitannya adalah dengan faktor risiko, gitu ya. Nah, kalau bicara tentang faktor risiko, maka adalah faktor yang memang berpengaruh kuat sehingga atau faktor risiko yang kemudian bisa meningkatkan, gitu ya, meningkatkan terjadinya atau munculnya penyakit tidak menular. Nah, untuk penyakit tidak menular ini apa saja? Seperti misalnya faktor risikonya apa saja? Teman-teman pasti tahu, minum alkohol, merokok. Nah, di sini nih. Nah, saya sekarang tidak lagi mengatakan bahwa hanya kaum laki-laki, tidak. Karena di tempat umum pun saya sudah melihat perempuan pun merokok. Terlepas dari agama manapun, tapi kita melihat dari sisi atau kacamata kesehatan bahwa kita sepakat merokok itu berbahaya. Ya, merokok merupakan faktor risiko pencetus suatu penyakit. Nah, ini tidak bisa diingkari. Oke ya, kita setuju nggak sampai sini, teman-teman? Baik yang perempuan ataupun yang laki-laki. Setuju bahwa merokok itu faktor risiko? Setuju. 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 Ya, betul. Jadi artinya, ya, bahwa dengan adanya merokok, kebiasaan merokok ini akan mencetus suatu penyakit tidak menular. Banyak penyakit tidak menularnya. Salah satunya sudah jelas itu adalah kaitannya dengan paru-paru kita, gitu ya. Kemudian penyebab bisa menjadi pemicu munculnya PPOK, kanker paru, kanker mulut. Ya. Bahkan ada juga mengatakan penyebab jantung, hipertensi, ya, dan juga berpengaruh terhadap munculnya penyakit lain yang berkaitan dengan pola metabolisme tubuh. Nah, ternyata selain merokok itu juga ada, yaitu pola konsumsi makanan yang tidak sehat. Bahkan kalau kita mendengar istilah diet keton atau diet karbo gitu ya,
Nah, ternyata ini juga bisa berefek samping pada tubuh, pada metabolisme tubuh seseorang. Kurangnya aktivitas fisik ini juga bisa memicu ya munculnya diabetes mellitus. Bahkan ketika tidak ada riwayat DM di keluarganya, tapi karena pola makan yang tidak sehat dan aktivitas fisik yang kurang, sehingga bisa munculnya penyakit diabetes mellitus. Kemudian ada perilaku lain yang menyimpang yang kemudian meningkatkan risiko, yaitu konsumsi alkohol. Dan ini jelas konsumsi alkohol ini berpengaruh terutama pada fungsi ginjal dan fungsi hepar, fungsi hati. Ya. Nah, faktor risiko inilah yang kemudian akan menyebabkan terjadinya perubahan fisiologis di dalam tubuh. Ya, saya mengatakan perubahan fisiologis. Fisiologis itu bicara tentang fungsi tubuh. Kalau bicara tentang patologis, berarti patogen, hal yang membahayakan. Tapi kalau fisiologis, itu adalah sejalan dengan kondisi fisik. Nah, tentu saja ya bahwa keberadaan faktor risiko ini akan meningkatkan munculnya penyakit-penyakit tidak menular. Ada gula darah meningkat, ada kolesterol darah meningkat, ada obesitas, ada tekanan darah meningkat. Yang selanjutnya tentu saja ini akan berdampak. Jadi faktor risiko yang muncul ini akan menyebabkan terjadinya suatu penyakit tidak menular yang tidak diinginkan, yang tidak kita harapkan. Dan tentu saja ini akan berdampak panjang. Makanya dikatakan penyakit tidak menular itu pada umumnya bersifat kronis. Kronis itu adalah membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga terjadilah gangguan fungsi organ. Oke. Di sini dikatakan bahwa berdasarkan data yang ada, prevalensi kejadian penyakit tidak menular, contoh obesitas pada laki-laki di usia lebih dari 18 tahun itu cukup besar. Namun ternyata perempuan jauh lebih besar. Bahkan ada yang dikatakan obesitas sentral. Obesitas sentral ini salah satunya diukur dengan lingkar perut, ya. Kemudian ada konsumsi tembakau dan konsumsi sayur buah. Apa kaitannya konsumsi sayur buah? Kaitannya dengan pola diet yang sehat. Konsumsi tembakau kaitannya dengan merokok. Obesitas bisa karena pola diet dan bisa karena kurang aktivitas fisik. Lalu bagaimana kaitannya dengan program pengendalian PTM dan faktor risikonya? Yang dilaksanakan seharusnya mulai dari preventif, pencegahan, kita deteksi dini, pengobatan, dan rehabilitasi. Jadi pengendalian penyakit tidak menular ini, ya, baik itu mulai dari pencegahan, deteksi dini, pengobatan, sampai dengan rehabilitasi, nah, ini harus dilakukan. Harus bisa diimplementasikan. Jadi programnya itu melekat, mulai dari preventif, screeningnya atau deteksi dininya, pengobatannya tata laksana terutama pada orang yang sakit, dan rehabilitasi, yaitu mengembalikan fungsi organnya. Kalau dikatakan bahwa awalnya adalah terjadi gagal ginjal, lalu bagaimana bisa mengembalikan fungsi ginjal itu? Ya, yaitu rehabilitasi. Nah, kegiatan pencegahan dan deteksi dini dapat dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat melalui memfungsikan posyandu penyakit tidak menular. Jadi, pemberdayaan masyarakat itu ya dilakukan di posyandu penyakit tidak menular. Sedangkan deteksi dini, pengobatan, rehabilitasi itu sentralnya dilakukan di Yankes atau di
Vaskes, fasilitas kesehatan, baik di tingkat pertama FKTP ataupun di FKRTL, fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Oke. Jadi dua ya. Kalau programnya tadi mulai dari pencegahan, deteksi dini, tata laksana, sampai dengan rehabilitasi, maka untuk pencegahan dengan pemberdayaan masyarakat dan deteksi dini itu dilakukan di Posbindu. Sedangkan ya untuk pencegahan ya, sedangkan untuk deteksi dini ya, pengobatan dan rehabilitasi untuk deteksi dini terutama ini bisa di dua tempat. Bisa di Posbindu PTM atau bisa juga di FKTP dan FKRTL. Kalau FKTP tadi saya sampaikan bahwa itu adalah puskesmas istilah lainnya atau di klinik Pratama. Sedangkan FKRTL itu di rumah sakit. Nah, hal ini sesuai dengan Permenkes nomor 45 tahun 2014 tentang penyelenggaraan surveillance kesehatan. Maka Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, ya, atau instansi pemerintah yang memang melakukan pelayanan terhadap penyakit tidak menular itu wajib menyelenggarakan surveillance kesehatan sesuai dengan kewenangannya. Termasuk penyelenggaraan faktor risiko penyakit tidak menular. Jadi yang dilakukan surveillance pada penyakit tidak menular itu tidak hanya penyakitnya, tidak hanya kasusnya, tapi juga faktor risikonya. Sehingga dengan adanya surveillance faktor risiko PTM ini merupakan bagian penting dalam upaya pengendalian PTM di Indonesia untuk menghasilkan data dan informasi yang valid sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi program. Jadi fungsi dari surveillance mulai dari planning, ya, untuk implementasi, untuk monef itu sangat bermanfaat. Oke, sebentar ya. Ini ternyata low baterai saya ya. Sebentar, mohon maaf.
Oke, baik. Eh, halo, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Iya, Ibu. oke, baik. Terima kasih. Jadi kembali lagi bahwa untuk surveillance penyakit tidak menular itu tidak hanya penyakitnya yang kita lakukan pengumpulan datanya, kita analisis datanya, kita sampaikan menjadi suatu informasi, tetapi termasuk faktor risiko dari penyakit tidak menular itu juga, yang kemudian perlu dilakukan pengumpulan data, pengolahan, analisis, sampai akhirnya diseminasi informasi. Ya. Nah, tadi saya katakan bahwa kepentingannya apa sih kita melakukan surveillance? Surveillance itu kan adalah pengamatan ya. Ya, kepentingannya adalah untuk menyusun program, untuk membuat, yaitu merencanakan, untuk melakukan monitoring dan evaluasi program. Nah, itu juga merupakan bagian dari kegunaan surveillance. Nah, adapun penyelenggaraan faktor risiko, surveillance faktor risiko PTM, hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan, di mana kegiatan surveillance ini wajib dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, dan fasilitas layanan kesehatan, sampai ke lini yang terbawah. Lini yang terbawah apa maksudnya? Yang paling dekat dengan masyarakat. Contohnya, Posbindu PTM, FKTP, itu paling dekat dengan masyarakat. Kalau kita mengatakan Posyandu, pernah dengar ya, Posyandu kan lebih seringnya itu familiarnya, kita nggak begitu kata Posyandu, terkoneknya itu dengan timbang berat badan bayi atau balita. Nah, kalau Posbindu itu seperti Posyandunya lansia. Nah, ya. Jadi ada Posbindu penyakit tidak menular. Di mana Posbindu PTM ini memang didominasi oleh para lansia. Oke, bisa lanjut. Ya, kalau kita bicara tentang program penyakit tidak menular, itu adalah mengedepankan pencegahan, mengedepankan deteksi dini, mengedepankan pemberdayaan masyarakat untuk bisa mengenali dirinya sendiri, apakah dirinya beresiko atau mengarah pada penyakit tidak menular. Ya. Kalau kemudian ada istilah menjadikan ibu dari para keluarga itu menjadi seorang dokter bagi keluarganya, artinya ketika anaknya sakit, suaminya sakit, maka peran ibu, peran istri adalah mendampingi orang yang sakit tersebut. Bahkan melakukan deteksi dini. Oke. Mungkin di antara kita sering lupa dan abai peran seorang ibu, di mana ketika kita punya keluhan, kita pasti kan sering, bagi yang memiliki ibu gitu ya, yang masih memiliki ibu akan mengatakan, Bu, badan saya kurang enak gitu ya. Kan diri kita tuh. Karena apa? Karena tubuh kita memberikan sinyal bahwa ada yang gak enak di dalam tubuhnya. Ada yang terganggu, ada fungsi organ yang terganggu di dalam tubuhnya. Sehingga apa yang terjadi? Yaitu tadi, mengeluh. Ya, mengeluh hingga akhirnya yang muncul adalah selain keluhan, yaitu apa yang nantinya bisa terjadi gitu ya, yaitu muncul gejala-gejala lain atau penyakit yang kemudian berkelanjutan dari keluhannya. Seperti itu. Nah, salah satu kegiatan puskesmas atau FKTP di sini adalah melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses. Ya, akses itu adalah keterjangkauan layanan. Jadi, sejauh mana masyarakat mampu mengakses layanan puskesmas? Seberapa dekat, seberapa jauh jaraknya? Lalu bicara tentang mutu. Mutu ini adalah kualitas. Kemudian bicara juga tentang cakupan pelayanan kesehatan. Nah, ternyata FKTP itu tidak hanya konsen pada penyakit menular, tidak hanya pada penyakit tipes, penyakit diare, penyakit tipoid, tapi juga
termasuk penyakit tidak menular. Sehingga harapannya bahwa kegiatan FKTP tersebut akan berguna dan tentu saja akan mendukung penyelenggaraan program pengendalian penyakit di masyarakat. Dan kegiatan inilah yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terus-menerus. Kegiatan apa yang dimaksud? Itu kegiatan surveillance. Arti dari surveillance itu adalah pengamatan yang terus-menerus dan sistematis. Oke. Teman-teman sudah ambil mata kuliah surveillance? Surveillance Kesmas? Belum. Belum, Bu. Belum. Semester berapa rencananya? Di apa namanya? Rencananya di jadwal itu semester berapa? Kalau melihat berdasarkan jadwal yang ada. Untuk surveillance. Semester 4 atau semester 5? Belum tahu sih, Bu. Soalnya kita KRS-nya kayak KRS pilihan gitu, Bu. Belum KRS yang Oh, semuanya. oke. Berarti belum ketahuan ya, apakah itu kemudian eh, harus diambil di semester berapa gitu ya, dan bukan sistem paket mungkin ya. Oke. Iya, bukan ya, Bu. Tapi surveillance itu adalah mata kuliah wajib fakultas yang nantinya teman-teman harus ambil, gitu ya. Jadi disinilah saya sudah memperkenalkan istilah surveillance, bahwa di dalam penyakit tidak menular itu perlu dilakukan pengamatan. Seberapa banyak sih trennya, terus penyakit tidak menular jenis apa yang banyak di Indonesia. Nah, ini juga perlu mendapat perhatian. Oke. Nah, untuk itu, dalam rangka pelaksanaan surveillance faktor risiko penyakit tidak menular, baik berbasis Posbindu maupun FKTP, ya, FKTP itu tadi puskesmas, gitu ya, ataupun klinik-klinik pertama, klinik-klinik pratama, itu diperlukan panduan teknis dan sistem surveillance informasi. Surveillance yang menjadi acuan pelaksanaan di lapangan. Jadi Juknis inilah yang akan menjadi acuan untuk pemberian layanan, terutama pelaksanaan surveillance faktor risiko penyakit tidak menular. Selanjutnya, data dan informasi yang dihasilkan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya bagi pengembangan dan penguatan program pengendalian penyakit tidak menular. Ya, jadi harapannya data dan informasi yang didapatkan itu akan bermanfaat untuk pengembangan dan penguatan program pengendalian. Jadi kalau bahasa awamnya, bahasa masyarakatnya, bahasa umumnya adalah supaya kasus PTM-nya nggak terus meningkat. Ya, itu seperti itu. Jadi dilakukanlah pengendalian. Nah, di sini ada beberapa tujuan yang kedepannya nanti kita akan coba untuk garap. Dan inilah yang nanti akan kita diskusikan. Yang pertama yaitu tersedianya data dan informasi epidemiologi PTM sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan, pemantauan, evaluasi program pengendalian PTM, cedera, dan tindakan kekerasan. Jadi harapannya dengan kita melakukan atau menyelenggarakan surveillance faktor risiko penyakit tidak menular, maka diharapkan tersedia data dan informasi epidemiologi penyakit tidak menular. Kepentingannya untuk apa? Untuk pengambilan keputusan, untuk menyusun, membuat perencanaan, untuk melakukan pemantauan, untuk melakukan evaluasi program, ya, dan juga mengurangi angka cedera dan tindakan kekerasan. Dan inilah yang seharusnya bisa dicapai dari surveillance faktor risiko penyakit tidak menular. Lalu tujuan khususnya apa sih dari surveillance faktor risiko penyakit tidak menular? Yang pertama, tersedia data dan informasi. Sama ya, inilah yang sebagai tujuan umumnya. Jadi kalau pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Kesehatan, jadi kalau bicara tentang pemerintah, nah yang konsen terhadap bidang kesehatan itu adalah Kementerian Kesehatan.
Maka ketika Kementerian Kesehatan itu akan membuat suatu program, dasarnya adalah dari data dan informasi. Sehingga kebijakan apapun berkaitan dengan bidang kesehatan terutama, itu harus didasari oleh data dan informasi. Yang kedua, yaitu tersedianya informasi faktor risiko penyakit tidak menular secara terus-menerus sebagai dasar penentuan strategi pengendalian PTM. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyakit stroke jantung terus meningkat angkanya dan mengancam keselamatan jiwa. Lalu, kalau kita tidak melakukan pengamatan yang terus-menerus, maka kita tidak bisa menyimpulkan bahwa stroke sebagai penyebab kematian tertinggi. Artinya, kita bisa menyimpulkan bahwa, Indonesia ini peringkat, misalnya, peringkat 2 terbanyak untuk kasus stroke, misalnya. Dari mana? Dari kegiatan surveillance, dari kegiatan pemantauan yang terus-menerus. Sehingga harapannya kita bisa mengambil suatu kebijakan yang tepat sasaran dan memiliki daya ungkit yang besar. Yang ketiga, yaitu tersedianya informasi faktor risiko PTM sebagai bahan monitoring dan kewaspadaan dini masyarakat. Ya, jadi sebagai bahan monitoring, evaluasi, kewaspadaan dini masyarakat supaya jangan terus meningkat angka kasusnya. Jadi memunculkan suatu bentuk kewaspadaan, ya, kehati-hatian. Kemudian yang keempat yaitu tersedianya informasi faktor risiko penyakit tidak menular dan cedera sebagai bahan awal penelitian. Nah, ini teman-teman. Di sini dikatakan bahan awal penelitian. Bentar ya. Data yang ada bisa digunakan untuk teman-teman mahasiswa, para praktisi melakukan penelitian. Dan yang kelima, tersedianya data dan informasi kunjungan PTM, cedera dan tindak kekerasan sebagai bahan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kebutuhan sumber daya dalam pengendalian PTM. Ya, jadi kita bisa memperhitungkan berapa sih jumlah Pospindu yang harus ada di wilayah Jawa Barat misalnya, atau di wilayah Cipayung mengingat kasus PTM-nya terus meningkat di wilayah ini misalnya. Nah, itu berdasarkan surveillance. Jadi tersedia data dan informasi. Ya. Kemudian harus berapa banyak atau apakah Kementerian Kesehatan perlu membangun rumah sakit khusus untuk penyakit jantung dan stroke, mengingat angka stroke dan jantung semakin meningkat di Jakarta misalnya. Itu berdasarkan kegiatan surveillance. Dan yang keenam, yaitu tersedianya data dan informasi kasus PTM, cedera dan tindak kekerasan sebagai bahan perencanaan dan monitoring evaluasi untuk pencapaian indikator kinerja. Dan yang ketujuh, tersedianya data dan informasi PTM, cedera dan tindak kekerasan sebagai bahan pengembangan kebijakan pengendalian PTM baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Baik di tingkat wilayah yang lingkupnya kecil atau di lingkup yang luas, yaitu lingkup nasional. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini?
Sudah paham ya? Jadi intinya ya bahwa dengan adanya penyelenggaraan surveillance faktor risiko dan penyakit tidak menular, maka harapannya adalah tersedia data dan informasi. Tujuannya adalah sebagai dasar pengambilan kebijakan, keputusan yang tujuannya adalah untuk perencanaan, implementasi, pemantauan, dan juga monef terhadap pengendalian penyakit tidak menular. Baik. Ada pertanyaan? Silahkan dari teman-teman. Mbak Tri Komala, Mas Irzan, Mbak Yasmin, Mbak Putri, apakah ada yang mau ditanyakan? Teman-teman yang lain, silahkan. Mudah-mudahan jelas ya. Oke, jadi topik pagi ini masih bicara tentang faktor risiko dan juga penyakit tidak menular, khususnya untuk surveillance faktor risiko dan penyakit tidak menular. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan dulu ya. Sampai di sini, kebetulan waktunya 9.40 bukan ya? Benar ya? Betul, Ibu. Betul ya. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bila memang nanti ada pertanyaan lagi, bisa disampaikan melalui Mbak Syifa ya, berkaitan dengan metode pembelajaran ataupun jadwalnya untuk ke depan. Oke. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, tetap semangat ya, semangat menuntut ilmu, semangat berprestasi, mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi Selamat semuanya. pagi, Bu. Pagi. Pagi, Bu.